Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Atian Rifai Valdiansyah. Saya orang Apak, saya dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini umur saya 17 tahun 8 bulan. Alhamdulillah, saat ini saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya jumlah 30 juz dalam kurun waktu 3 bulan. Berbicara tentang di umur berapa saya menghafal Al-Quran, Alhamdulillah, saya mempunyai kedua orang tua yang mereka sangat perhatian kepada anaknya tentang Al-Quran. Sehingga dari sekolah TK, orang tua saya sudah menyekolahkan saya di sekolah yang berbasis Al-Quran, atau di dalam terdapat program Al-Quran. Namun, jika di umur berapakah saya terjun langsung dalam artian fokus menghafal Al-Quran, maka saat ini, di umur 17 tahun ini, saya baru masuk ke Mafal Center, kemudian mengikuti program yang fokus dalamnya menghafalkan Al-Quran. Dari pagi sampai malam, subuhnya ke subuh lagi, dan hari-harinya diisi dengan menghafalkan Al-Quran, murojaahnya, tadabburinya, dan juga sedikit mengamalkan dari apa yang kita hafalkan dalam Al-Quran tersebut. Motivasi saya menghafal Al-Quran atau kenapa saya menghafal Al-Quran? Yang pertama, karena sejak bangku di sekolah TK, Alhamdulillah, saya mempunyai ustadz-ustadz, guru-guru yang mereka tuh selalu memberikan kepada murid-muridnya tentang keutamaan-keutamaan penghafal Al-Quran. Mulai dari dia menjadi sebaik-baik manusia, mulai dari ahlullah, kemudian dia bisa memakaikan mahkota kemuliaan kepada orang tua yang di akhirat nanti, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang sudah sering masyhur kita dengar dari ustadz-ustadz kita ataupun guru-guru kita. Kemudian yang kedua, motivasi menghafal Al-Quran yang terbesar adalah karena saya sebagai seorang anak ingin saya berbakti kepada orang tua saya. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji bahwasanya siapa seorang yang bisa menghafal Al-Quran, maka dia akan diberikan kemuliaan dengan memakaikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti. Dan saya ingin semoga dengan wasilah inilah saya bisa di akhirat nanti memuliakan kedua orang tua saya dengan memakaikan mahkota kepada mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit berbagi tentang tips kenapa saya bisa menghafal Al-Quran dalam kurun waktu 3 bulan. Pertama, pastikan kita harus mengikhlaskan niat kita. Dan itu sebenarnya kita perbaharui. Tajdidun niyah. Sebenarnya kita mulai menghafal, kita berubah niat kita. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Untuk siapa kita menghafal Al-Quran? Apa tujuan kita menghafal Al-Quran? Kemudian yang kedua, tipsnya adalah kita harus memiliki sebuah amalan. Atau mungkin boleh banyak amalan yang itu menjadi sebuah patokan kita biar Allah memudahkan kita atau menjadi wasilah kita agar Allah memudahkan kita untuk kita menghafalkan Al-Quran, untuk kita mungkin hafalan kita dan seterusnya. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus fokus, di mana karena orang tuh berbeda tipenya di menghafal Al-Quran. Ada yang dia bisa fokus di dalam tembok saja, ada yang dia mungkin harus ramai di tempat orang, ada mungkin ada dia yang hanya bisa sunyi sendirian saja tanpa ada orang mengganggunya. Dan kalau saya sendiri, saya menghafal Al-Quran hanya bisa ketika fokus. Dalam artian di depan tembok saya diam, saya fokus di depan Al-Quran. Namun jika ramai orang, kemudian banyak bising-bising, saya tidak menghafal Al-Quran. Nah, mungkin itulah sedikit tips dari saya bisa menghafal Al-Quran dalam kurun waktu 3 bulan ini. Berbicara tentang suka duka menghafal Al-Quran, sukanya ya saya senang. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena Allah berikan taufiknya kepada saya sehingga saya bisa terjun di dunia menghafal Al-Quran, bisa terjun di dunia mentadabburinya dan segala macam keutamaan Al-Quran lainnya. Kemudian sukanya lagi, alhamdulillah kita ketika menghafal Al-Quran, kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang sama-sama satu tujuan, satu misi, satu lingkup ke depannya, yaitu ingin apa? Ingin kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mentadabburinya, kemudian di
finishnya nanti kita mengajarkan kepada orang-orang generasi setelah kita, atau mungkin kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada yang lainnya. Kemudian sukanya lagi kita menghafal Al-Quran, pasti kita itu di jalan yang benar. Kita itu insya Allah berikan kita taufik terus, Allah berikan kepada kita hidayah terus. Karena apa? Karena ahlullah fahuwa ahlul Quran, adalah keluarganya Allah adalah keluarga Al-Quran. Dan jika kita menghafal Al-Quran, maka kita sudah jadi bagian dari ahlullah. Kemudian yang lainnya lagi sukanya juga ketika kita menghafal Al-Quran atau kita terjun di dunia Al-Quran, dalam artian kita menghafal atau merujuk dan segala macam yang lainnya, kita seringkali kita bertemu dengan ayat-ayat yang menambah iman kita. Ayat-ayat itu sebut mungkin kita lagi futur atau segala macam, kemudian kita bertemu ayat, kita baca artinya dan kita tambah iman kita. Alhamdulillah, itu satu fadilah Al-Quran. Dan kemudian juga ada ayat-ayat pemecah masalah yang saat itu mungkin kita dalam keadaan mendapatkan masalah tersebut, mungkin masalah A, masalah B, masalah C, dan kita menemukan sebuah ayat yang ayat itu membuat kita menemukan jawabannya. Mungkin itulah salah satu jawaban dari Allah SWT. Maka inilah berapa banyak dari fadilah-fadilah Al-Quran yang patut kita syukuri, yang patut kita bersyukur ketika kita bisa terjun di dunia Al-Quran tersebut. Alhamdulillah. Lalu kemudian dukanya saat kita menghafal Al-Quran, yang pertama dukanya itu adalah pasti ya, kita mendapatkan satu fase di mana kita tuh susah kali menghafal Al-Quran. Mungkin satu halaman saja, atau mungkin satu ayat saja kita susah sekali menghafal Al-Quran. Namun itulah satu cara dari Allah SWT. Allah tuh lebih tahu. Allah tuh tahu mungkin jika ayat tersebut kita mudah hafal atau kita mudah hafal, kita lebih mudah untuk melupakannya karena kita rasa oh ini mudah, pasti kita lupakan. Dan di situ juga Allah tuh menguji himmah kita. Seberapa semangat sih kita menghafal Al-Quran, seberapa kuat sih niat kita menghafal Al-Quran. Itulah duka yang pertama. Tuh kita mendapatkan fase di mana kita susah menghafal Al-Quran. Namun pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah juga mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kemudian duka yang kedua yaitu futur. Ya, kita sering kali futur. Kita menghafal Al-Quran, kita futur. Tiba-tiba kita malas untuk mengaji, malas untuk memurojaah, dan sebagainya segala macam lainnya. Karena apa? Karena syaitan ingin selalu menjauhkan kita dari Al-Quran, ingin selalu menggoda kita untuk jauh dari Allah dan Rasulnya. Maka itulah syaitan selalu menggoda untuk futur, malas, segala macam yang lainnya, dan banyak sekali godaan-godaan lainnya. Kemudian dukanya lagi, dan ini yang paling terberat, ini yang paling susah, apa ya? Yaitu saat kita menghafalkan Al-Quran, kita susah menghafalnya, susah memurojaahnya. Kemudian Al-Quran tersebut yang sudah kita hafal untuk kita murojaah, tiba-tiba hilang atau lepas, dalam artian kelancarannya, kemudian standar kemungkinannya sudah berkurang sedikit atau mungkin semuanya hilang. Karena apa? Karena mungkin kita teledor dalam menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, atau yang lainnya. Karena apa? Karena seperti kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, al-ilmullahi nurun, fanurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan Al-Quran adalah satu ilmu Allah. Jika kita teledor dalam menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, atau yang lainnya, bisa saja apa yang telah kita susah menghafalnya, susah untuk merojaahnya, kemudian tiba-tiba kita rasa pas sudah lama kita buka lagi, kok menjadi asing, atau mungkin lancar yang tidak lancar lagi, atau segala macam. Ya karena itu, karena salah satu dari penyebab kita teledor dalam menjaga apa yang harusnya kita jaga, sehingga Al-Quran tersebut itu bisa tetap tertanam dalam dada-dada kita. Pesan saya kepada teman-teman yang menonton atau kepada antum semua di mana antum semua berada adalah yang pertama, tanamkan dalam dada-dada antum, tanamkan dalam hati-hati kalian keinginan yang kuat, himmah untuk menghafalkan Al-Quran. Saya yakin antum semua sudah sangat mengetahui atau mungkin sudah sering mendengar apa saja keutamaan Al-Quran, dalil-dalil apa saja keutamaan surah menghafal Al-Quran, apa saja keutamaan kita jika kita menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, dan sebagainya yang lainnya. Karena dari itulah, tanamkan mulai dari sekarang dalam hati-hati antum semuanya keinginan kuat, himmah untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada antum semua di mana antum berada adalah kita adalah seorang pemuda. Saya, antum, dan semuanya adalah kita seorang pemuda. Dan sekarang kita berada di masa aktif penghujung aktifnya bumi, atau dalam artian waktu terakhir dari bumi aktif ini. Kita penuh di zaman penuh fitnah, penuh huru-hara, penuh segala macam yang disebut merusak moral-moral pemuda-pemuda yang lainnya, pemuda-pemuda seperti kita ini. Maka dari itulah
mau dengan apa kita berpegang, mau dengan apa kita menjalankan syariat Islam, khususnya dengan kitabullah dan sunatullah. Maka hafalkanlah Al-Quran, kemudian tadabburi, kemudian amalkan, dan yang terakhir ajarkan kepada generasi-generasi setelah antum semuanya. Kemudian pesan saya yang terakhir kepada antum semuanya, dimanapun antum berada, kita adalah laki-laki, yang laki-laki ya, kita laki-laki, saya laki-laki, antum yang menonton adalah laki-laki. Nantinya kita akan menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita jadi pemimpin rumah tangga, atau mungkin ada yang mau jadi presiden, gubernur, dan segala macam yang lainnya. Kemudian jika kita tidak memfahamkan dari sekarang, kita tidak mempelajari Al-Qur'annya, tidak berpegang teguh, tidak memberi sunnah-sunnahnya, mau dengan apa kita berpegang, mau dengan apa kita berpegang kecuali dengan sunnatullah dan dengan kitabullah. Maka dari itulah, dari ketiga hal inilah saya memesankan kepada teman-teman semuanya agar mulai dari sekarang hafalkan Al-Quran. Niatkan menghafal Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran, kemudian tadabburi, kemudian amalkan, dan finishnya nanti ajarkan kepada generasi-generasi setelah antum semuanya, kepada generasi setelah kita, kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada semua orang-orang yang kita jangkau untuk kita sampaikan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita peroleh ilmunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa antum semua ambil ilmunya. Jika ada yang salah, itu dari diri sendiri, dari syaitan. Jika ada yang benar, maka itulah pasti dari Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.